Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, kesehatan, kesempatan kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa membahas kajian tauhid dari kitab Aqidatun Najih. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, kita ini merupakan salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan, saya hormati tuan-tuan guru, para jamaah, para ustadz, ustazah, muallim, muallimah, jamaah, bapak, ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita akan melanjutkan bahasan kita. Sudah sampai kita membahas pada pembahasan sifat wujud. Sekarang yang mananya? Saya lupa. Ibaratnya yang mana sekarang? Dan bersalahan ulama. Nah, iya kah? Yang mananya sekarang? Udah sampai situ? Dan atas kaul ini sekarang ya. Nah, kita baca dari bersalahan aja lah ya kan, biar nyambung dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya mujibas sa'ilin. Dan bersalahan ulama pada wujud itu. Artinya ulama berbeda pendapat tentang wujud. Maka kata qil maksudnya menurut satu pendapat. Ialah ain maujud. Wujud adalah ain maujud. Halaman 16 baris ketiga dari bawah. Yang Melayu. Halaman 16 baris 3 dari bawah. Yang Latin halaman 46. 45 46. Halaman 46 sekarang Pak Isa ya. Nah, yang Arab Melayu halaman 16 baris ketiga dari bawah, udah ya, jumpa. Dan bersalahan ulama, maksudnya ulama berbeda pendapat, bukan saling salah menyalahkan, bukan ya. Nah, pada wujud itu ulama berbeda pendapat tentang wujud. Maka kata qil itu maksudnya menurut satu pendapat. Ialah ain maujud. Wujud adalah ain maujud. Maksudnya wujud adalah zat. Dan kaul ini bagi Imam Abil Hasan al-Asy'ari. Nah, pendapat yang mengatakan wujud ain maujud, wujud adalah zat, adalah pendapat Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Nanti kita jelaskan detailnya. Dan kata qil, pendapat yang lain menyatakan ialah yang lain daripada ain maujud. Pendapat yang kedua menyatakan wujud
ghairu maujud. Ya, wujud yang lain daripada ain maujud. Maksudnya wujud ghairu maujud. Kalau tadi wujud ain maujud. Pendapat kedua, wujud ghairul maujud. Artinya wujud ya bukanlah zat, tapi wujud adalah sifat. Dan kaul ini bagi Imam Razi, yaitu Imam Fakhruddin Ar-Razi. Baik, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas berbagai bahasan tentang wujud. Kenapa wujud diurutkan sebagai pembahasan yang pertama dari sifat-sifat wajib bagi Allah? Kenapa wujud adalah sifat yang pertama? Kenapa enggak sifat-sifat yang lain? Meskipun pada Allah Subhanahu wa taala ya tidaklah seperti itu tartibnya, susunannya. Jadi sifat wujud ini didahulukan dari sifat-sifat yang lainnya itu pada akal kita saja. Ya, tartib secara akli, tartib pada akalnya kita saja. Tapi pada zat Allah tidak seperti itu, karena zat Allah tidak bisa disusun. Ya, jadi dari sifat apa aja boleh. Tapi bagi tartib akalnya kita mendahulukan sifat wujud daripada sifat-sifat yang lainnya. Karena harus diyakini adanya sesuatu itu terlebih dahulu, baru kita bisa menetapkan sesuatu itu bersifat kidam, bako, dan lainnya. Jadi kalau dia aja nggak ada, cemana mensifatinya dengan kidam, bako, dan selainnya? Nah, gitu ya. Nah, sifat wujud adalah tergolong sifat apa dia? Sifat nafsiyah. Ya, sifat wujud tergolong sifat nafsiyah, yaitu sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Kalau definisinya, malah tata'aqqalu zatu illa biha. Nah, itu definisi sifat nafsiyah. Malah tata'aqqalu zatu illa biha. Nah, yaitu sifat di mana akal tidak bisa menerima adanya zat. Sifat di mana akal tidak bisa menerima adanya zat kecuali dengan adanya sifat itu. Mala tata'aqqalu zatu illa biha. Itu definisinya. Yaitu sifat di mana akal tidak bisa menerima adanya zat kecuali dengan sifat itu. Maksudnya sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal. Akal nggak bisa nerima jika Allah tidak disifatkan dengan sifat itu. Ya, wujud artinya ada. Jadi kalau Allah tidak disifatkan dengan wujud, ya, wujud artinya ada, berarti ya kalau tidak ada wujud, kalau Allah tidak disifatkan dengan wujud, berarti Allah tidak ada, nggak mungkin, itu muhal, mustahil. Itu dia malah tata'aqqalu zat illa biha. Makanya disebut dengan sifat nafsiyah karena itulah dia. Artinya sifat nafsiyah itu yaitu sifat yang menunjukkan eksistensi zat. Artinya bila tidak disifati dengan sifat itu, maka zat pun tidak akan ada. Makanya dia sifat nafsiyah, sifat yang berhubungan dengan dirinya zat. Bisa ya? Itu pembahasan kita yang lalu. Nah, sekarang kita masuk kepada ya perbedaan pendapat khilafiyah antara ulama terkait wujud. Simak betul-betul ya, supaya paham. Pendapat yang pertama menyatakan bahwasanya wujud adalah ain maujud. Wujud adalah ain maujud. Maksudnya bagaimana? Wujud adalah zat. Wujud bukan sifat. Ya. Jadi pendapat pertama ini menyatakan wujud ain maujud. Maksudnya wujud
adalah zat itu sendiri, bukan sifat. Zat Allah itulah wujud. Wujud itulah Allah Ta'ala. Jadi tidak ada perbedaan antara zat dengan wujud. Zat Allah itulah wujud itu. Wujud itulah zat Allah. Jadi dia bukan tambahan pada zat. Jelas ya? Nah, ini pendapat siapa tadi? Pendapat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang menyatakan bahwasanya wujud adalah ain mawjud atau wujud adalah zat, wujud bukan sifat. Ya. Nah, diri zat itulah dia. Mana zat kita? Nah, inilah kita. Ya, nah ini diri zat. Nah, jadi wujud adalah zat. Wujud bukan sifat. Ya, zat Allah itulah wujud itu. Wujud itulah Allah Ta'ala. Ya, nah, ini pendapat siapa? Imam Asy'ari. Nah, memang agak kuning sebetulnya pendapat ini. Ya, nah, kita ulang sekali lagi ya. Pendapat yang pertama menyatakan bahwasanya wujud adalah ain maujud. Apa maksud ain maujud itu, Ustaz? Nah, kan gitu. Maksud ain maujud, wujud terhitung sebagai zat. Wujud adalah zat. Wujud bukan sifat. Jadi zat Allah itulah wujud. Wujud itulah Allah. Sama apa beda? Sama berarti. Ya. Nah, bisa nggak kira-kira? Nah, karena wujud adalah zat. Zat Allah itu kan maujud. Jelas? Karena wujud dihitung sebagai zat, zat Allah itulah wujud. Wujud itulah zat Allah. Jangan dibilang sifat. Menurut Imam Asy'ari, dia bukan sifat tapi zat. Karena wujud itulah zat Allah. Zat Allah itulah wujud itu. Wujud itulah zat Allah. Maka wujud adalah maujud. Ya. Maujud itu apa kemarin? Kan ada 4. Maujud, ma'dum, hal, amrun, i'tibari. Maujud sesuatu yang ada dan dapat dilihat. Nah, jadi maujud wujud. Coba, maujud wujud. Maujud sesuatu yang ada dan dapat dilihat. Jadi wujud bisa dilihat, Ustaz. Ya iyalah, karena wujud itulah zat Allah Ta'ala. Zat Allah kan nampak, bisa dilihat. Cuma bedanya gini. Maujudnya wujud berbeda dengan maujudnya sifat-sifat ma'ani. Di mana letak bedanya? Kalau maujudnya sifat-sifat ma'ani, dia tambahan bagi zat. Andai Allah buka hijab kita di akhirat, ini zat Allah, nampak zat Allah, nampaklah sifat-sifat ma'ani. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Tambahan bagi zat. Nah, kalau wujud menghitung sebagai maujud, ya maujudnya wujud, kan tadi saya katakan gini, maujudnya wujud, ini versi Imam Asy'ari dulu ya. Maujudnya wujud berbeda dengan maujudnya sifat-sifat ma'ani. Kalau maujudnya sifat-sifat ma'ani, nampak zat Allah, nampak juga sifat-sifat ma'ani. Kalau maujudnya wujud, jangan dikira begini, nampak zat Allah, nampak wujud. Oh enggak gitu. Karena wujud itu ya zat Allah itu sendiri, bukan sifat. Nangkep, dapat nggak kira-kira? Ya, ini pendapat siapa tadi? Pendapat Imam Asy'ari. Maka menurut beliau wujud, menghitung wujud sebagai zat. Beliau bukan tidak menghitung wujud sebagai sifat. Akan tetapi Imam Asy'ari ya membolehkan menyebut wujud sebagai sifat. Nggak konsisten berarti. Coba pikir.
Sementara beliau mengatakan apa? Wujud adalah zat. Wujud ain maujud. Wujud adalah zat. Wujud itulah zat Allah. Zat Allah itulah wujud. Bukan sifat. Ya, tapi di satu sisi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu an, beliau membolehkan menyebut wujud sebagai sifat. Kok kayak kontradiksi? Gini, gampang aja sih pemahamannya. Mungkin selama ini kita bingung-bingung. Satu sisi Imam Asy'ari mengatakan wujud zat, tapi beliau membolehkan mengatakan wujud sebagai sifat. Cemana nih? Poning kepala. Sebetulnya mudah. Bahasa lafaz itu kan ada dua. Ada bahasa hakikat, ada bahasa majaz. Hakikat itu yang di hati, majaz itu yang di lisan. Nah, ketika gini, menurut Imam Asy'ari, ya, secara hakikat wujud adalah zat, baik mengatakan itu di hati maupun di lisan. Ini hakikat namanya kan. Tapi kalau secara majaz, misalnya ada orang mengatakan wujud adalah sifat, tapi di lisan dia aja, di hati dia tetap mengiktikadkan wujud adalah zat. Itu boleh menurut Imam Asy'ari. Secara lafaz, secara majaz, bukan secara hakikat. Nah, jadi nanti kalau baca kitab lain ada disebutkan begini misalnya, Imam Asy'ari menghitung wujud sebagai zat, tapi beliau membolehkan menyebut wujud sebagai sifat. Kita jangan bingung loh, itu kalau nggak berguru pusing itu. Apanya Imam Asy'ari ini? Dia bilang wujud zat, tapi boleh menyebut sifat. Cemana nih maksudnya? Karena tak paham, terakhir adalah Shadaqallahul Azim, tutup kitab. Sampai sakaratul maut gak terbuka-buka lagi kitab. Orang poning. Sederhana itu aja, sama kayak kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita lebih sering menggunakan bahasa majaz daripada hakikat. Apa namanya? Teh manis. Ditanya kita sama orang lain, siapa yang membuat teh manis? Jawaban kita, saya, aku. Lisan menjawab aku, tapi hati adalah Allah. Kan gitu kan? Segala perbuatan di alam semesta adalah Allah yang menciptakan, betul? Kan kalau kitab Sirajul Huda ada lewatnya tuh sifat kudrat. Ya. Tapi kalau dikatakan gini, siapa yang buat teh manis? Kita jawab, saya. Hati juga saya. Lisan saya, hati juga saya. Rusak iman orang ini. Kenapa? Dia beranggapan bisa menciptakan perbuatan dirinya sendiri. Af'al ikhtiyari. Dia yang menciptakan. Jadi ketika ditanya orang, nah, siapa yang memasak nasi? Jawaban kita, saya mak, aku mak. Tapi di lisan aja, di hati Allah yang punya perbuatan. Kan begitu kan? Itulah namanya bahasa majaz. Nah, kalau kita pakai bahasa hakikat, makin poning orang. Nah, siapa memasak nasi? Memasak nasi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, mak, yang memiliki sifat kudrah, yang memiliki sifat iradah. Yang kedua sifat itu hanya ta'aluk ia kepada perkara yang mungkin, tidak ta'aluk ia kepada perkara yang wajib, tidak ta'aluk dia kepada perkara yang mustahil. Usaha dari saya, mak. Udah lama apa gila ya anakku nih. Udah tak usah kau lagi mengaji ke sana. Nggak usah kau berguru lagi sama Pak Isan. Gila aku tengok kau makin lama. Padahal bahasa tuh betul. Betul itu bahasa yang benar. Cuma itu namanya bahasa hakikat. Apa yang ada di lisan
secara lafaz sama dengan yang di hati. Nah, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita lebih sering menggunakan bahasa majaz daripada hakikat. Siapa yang membuat teh? Saya, lisan, tapi hati berkeyakinan Allah yang punya perbuatan. Jelas gitu kan? Siapa membuat teh manis? Oh, yang membuat teh manis adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat kudrah dan iradah. Yang kedua, sifat itu hanya ta'aluk kepada perkara yang mungkin, tidak ta'aluk dia kepada yang wajib, tidak ta'aluk dia kepada yang jaiz. Usaha dari saya. Untung tak disebutnya ta'aluknya, apa nggak makin pening? Ya, tak disebutnya ta'aluknya. Nah, itu namanya bahasa apa? Hakikat. Nah, kita pakai bahasa majazi. Nah, Imam Asy'ari secara hakikat beliau meyakini secara lisan dan hati wujud adalah zat. Tapi kalau disebut wujud sebagai sifat sebatas lisan aja, hatinya tetap berkeyakinan wujud adalah zat, menurut Imam Asy'ari itu boleh. Ya, itu boleh. Menghitung zat sebagai sifat secara hakikat, baik lisan maupun i'tiqad, menurut Imam Asy'ari itu tasamuh, bermudah-mudah kata beliau. Nah, jelas ya? Jadi itu rinciannya seperti itu. Saya simpulkan lagi dah. Pendapat pertama, pendapat Imam Asy'ari menyebutkan wujud sebagai ain maujud. Wujud adalah zat. Wujud bukan sifat. Ya. Zat Allah itulah wujud. Wujud itulah zat Allah Ta'ala. Kan gak ada perbedaan tuh. Ya, secara hakikat baik lisan, lafaz ataupun i'tiqad menghitung wujud adalah zat. Itu pendapat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Tapi ketika ada yang mengatakan wujud adalah sifat sebatas lisan saja, bahasa majaz namanya, tapi i'tiqadnya tetap meyakini wujud adalah zat, itu boleh. Jelas ya kira-kira ya? Baik. Itu pendapat siapa tadi? Imam Al-Asy'ari. Jadi karena wujud adalah zat, berarti dia maujud. Menggolongkannya sebagai maujud. Dari al-asya yang 4 semalam, udah saya jelaskan itu kan? Pak Isa, maujud, makdum, hal, amrun iktibari. Sampai saya robek-robek kertas kemarin itu kan? Untuk mencontohkan amrun iktibari. Ya, gelas pocah. Gelasnya maujud. Nah, pocahnya tak nampak dia, tapi ada di pikiran kita. Pocah. Nah, pocahnya itulah amrun iktibari. Sampai seperti itu saya kemarin mencontohkannya. Nah, baik. Jadi itu menghitung wujud sebagai zat, maka dianya maujud. Tapi maujudnya wujud berbeda dengan maujudnya sifat ma'ani. Kalau maujudnya sifat ma'ani, ini zat Allah, ini sifat-sifat ma'ani. Jelas ya? Tapi kalau menghitung wujud sebagai maujud bukan seperti itu. Jangan kita berpikir ini zat Allah, ini wujud. Oh enggak. Ya, nah, berarti ada 2 wujud nanti. Ya, Tuhan berarti ada 2, mustahil. Nah, menghitung wujud sebagai maujud bukan seperti maujudnya sifat-sifat ma'ani, yang mana maujudnya sifat ma'ani dia itu tambahan pada zat. Ini zat, ini sifat-sifat ma'ani. Nah, jadi kalau wujud adalah maujud, zat Allah itulah dia. Ya, nah, jadi jangan berpikir ini zat Allah, ini wujud. Bukan begitu dia. Paham ya? Karena wujud adalah zat Allah. Zat Allah itulah wujud itu. Nggak ada perbedaan antara wujud dengan zat Allah. Zat Allah itulah wujud. Wujud itulah zat Allah. Pendapat siapa tadi? Imam Asy'ari. Kan mudah aja dia. Jadi kalau ditemukan di dalam kitab lain, ya ada kalimat seperti yang saya contohkan tadi, Imam Asy'ari menghitung wujud sebagai zat. Akan tetapi beliau membolehkan
menyebut wujud sebagai sifat. Itu secara majaz. Ya, jelas ya kira-kira ya. Jadi bahasa itu ada dua, ada bahasa hakikat, ada bahasa majaz. Secara hakikat Imam Asy'ari berpendapat wujud adalah zat. Tapi ketika dikatakan wujud adalah sifat, maka secara majaz itu nggak apa-apa. Ya, pendapat Imam Asy'ari. Nah, menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi DKK. DKK itu maksudnya dan kawan-kawan. Seperti siapa yang mengikuti pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi? Imam Abu Bakar Al-Baqilani, kemudian Imam Haramain, dan ulama-ulama lainnya. Mereka menghitung wujud sebagai sifat. Dan kata kil ialah yang lain daripada ain maujud. Yang lain daripada ain maujud. Kalau ain maujud itu maknanya zat, menghitung wujud adalah ain maujud, maksudnya wujud adalah zat, maka yang lain daripada ain maujud berarti mafhumnya apa? Menghitung wujud adalah sifat. Itu maksudnya. Cuman nih cara menjelaskan nih, yang lain daripada ain maujud. Gampang. Maksudnya itu adalah wujud adalah sifat. Nah, sebagai contoh, tutup apa nih? Gelas. Mana zat tutup gelas itu? Inilah zatnya. Apa warna dia? Biru. Bukankah biru ini dia melekat pada zat? Kan gitu kan? Jadi mana yang zat itu? Ini. Biru ini zat apa sifat? Sifat yang melekat pada zat. Kalaulah memang biru ini adalah zat, nggak mungkin bisa berubah-ubah. Buktinya nih, zatnya sama, warnanya beda. Menunjukkan warna ini bukan zat, tapi warna adalah sifat. Ini pendapat Imam Razi, ya, bahwasanya wujud adalah sifat. Sebagaimana warna biru berdiri dia pada zat tutup ini, begitulah wujud berdiri dia pada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi biru ini zat apa sifat? Sifat. Maka wujud berdiri pada zat sifat, dia bukan zat. Sebagaimana warna berdiri dia pada zat tutup botol ini, tutup gelas ini, begitulah wujud berdiri dia bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut kita mana lebih gampang mencernanya? Pertama apa kedua nih? Dua-dua pun tak dapat awak Ustaz. Udah. Banyak-banyak doa aja sama Allah Ta'ala supaya dibogi paham. Kan gitu kan? Tapi kalau kita yang paham lebih mudah memahami konsep yang kedua. Makanya dikatakan Imam Asy'ari tadi apa? Menghitung ya wujud sebagai sifat secara hakikat. Sama ada lisan dan i'tiqad bermudah-mudah. Memang mudah memahaminya. Ya kan? Kan lebih mudah seperti itu menghitung wujud sebagai sifat. Cemana contoh analoginya? Inilah tadi analoginya. Ya, apa nama benda nih? Tutup gelas. Ini zatnya kan? Mana zat tutup gelas ini? Apa warna dia? Biru. Biru ini melekat tidak pada zat. Melekat dia pada zat. Ya, biru ini bukan zat, tapi biru ini adalah sifat. Ya, buktinya apa? Dia bisa berubah-ubah warnanya. Sementara zat nggak mungkin berubah-ubah. Kan gitu, paham ya? Nggak mungkin dia berubah-ubah. Jadi sebagaimana biru berdiri warna, sebagaimana warna biru ini berdiri bagi zat tutup gelas ini, ya, begitulah wujud berdiri dia bagi zat Allah. Jadi lain zat, lain wujud. Makanya dikatakan apa? Ialah yang lain daripada ain maujud. Nah, itulah buktinya bahwasanya wujud lain daripada zat. Beda zat, beda wujud. Wujud adalah sifat, sementara zat ya zat. Pendapat siapa tadi? Imam Fakhruddin Ar-Razi. Betul? Nah, gini, Fakhruddin Razi pula Ustaz tuh. Nah, Imam Asy'ari tadi menghitung wujud sebagai zat, maka dia mewujud. Kenapa?
Karena menurut Imam Asy'ari hal itu tidak ada. Ingat pembahasannya kan? Menurut Imam Asy'ari al-asya hanya 3. Maujud, ma'dum, amrun, i'tibari. Nggak ada hal. Ya, maka beliau memasukkan sifat nafsiyah sebagai maujud. Ya, jadi kenapa beliau tidak kenapa mengatakan wujud sebagai zat? Ya, karena bagi beliau ya tidak ada hal. Hal itu muhal. Hal adalah mustahil bagi zat Allah. Menurut Imam ya Abul Hasan Al-Asy'ari. Maka beliau memasukkan wujud sebagai zat. Maka dia maujud. Zat Allah maujud enggak? Maujud, maka dia maujud. Nah, gitu dia. Nah, jadi Imam Razi, Imam Fakhruddin Ar-Razi dan kawan-kawannya dan ulama-ulama yang lainnya ya menghitung wujud sebagai sifat. Wujud bukan zat, tapi wujud adalah sifat. Ya, wujud adalah sifat. Sebagaimana analogi warna yang berdiri pada zat tutup gelas tadi, begitulah wujud berdiri ia pada zat. Jadi kalau menurut Imam Razi ini, wujud dia berdiri sifat ya, wujud adalah sifat yang berdiri bagi zat. Tapi tidak sampai maujud dia, nggak sampai dapat dilihat. Gitu dia. Ya, kalau sifat salbiyah dia tiada berdiri bagi zat, tapi Allah wajib bersifat dengan sifat itu. Gini ya, sifat kan ada 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, manawiyah. Nafsiyah, ini versi siapa tadi? Imam Razi. Ya, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Sifat nafsiyah yaitu wujud adalah sifat yang dia berdiri bagi zat Allah. Ya, sifat yang berdiri pada zat Allah namun tidak sampai derajat bisa dilihat. Maka menurut Imam Razi, sifat nafsiyah wujud adalah hal. Hal itu kan definisinya apa kemarin? Sesuatu yang ada tapi tidak dapat dilihat. Dia subut. Dia berdiri, qaim, berdiri pada zat Allah, tapi sifat itu tidak sampai naik kepada derajat bisa dilihat. Maka dia hal namanya. Dia tidak makdum. Kenapa dia tidak makdum? Karena kan dia berdiri pada zat. Wujud berdiri nggak pada zat? Berdiri, berarti tidak makdum. Ya, nampak nggak dia? Tidak. Kalau dia nampak mawujud lah. Ini dia tidak nampak, maka hal. Jelas ya. Sifat salbiyah, qidam, baqo, ya sampai wahdaniyah. Dia tidak berdiri pada zat, tapi wajib zat bersifat dengan sifat-sifat itu. Nampak bedanya sifat nafsiyah dengan salbiyah? Kalau sifat nafsiyah dia berdiri pada zat, tapi tidak sampai dapat dilihat. Kalau sifat salbiyah dia tidak berdiri pada zat, tapi wajib Allah bersifat dengan sifat-sifat itu. Wajib zat bersifat dengan sifat-sifat itu. Makanya namanya makdum. Jadi makdum itu bukan berarti sama sekali nggak ada. Bedakan makdum dengan nafi. Bedakan adam dengan nafi. Kalau nafi memang betul-betul nggak ada. Ya, tidak berdiri dia bagi zat, itu nafi. Tapi kalau makdum dia berdiri pada zat, tapi dia tidak berdiri pada zat, tapi Allah wajib bersifat dengan sifat-sifat itu. Nah, itu namanya makdum. Ya, jangan bingung. Ya, kadang masih banyak juga bingung. Udah dijelaskan, tak dapatku makdum itu cemanu Ustaz. Padahal mudah aja. Ya. Kalau sifat-sifat Allah selain salbiyah, semuanya berdiri pada zat. Cuma ada yang bisa dilihat, ada yang tak dapat dilihat. Yang dia berdiri pada zat, tidak dapat dilihat, itu hal namanya. Seperti sifat nafsiyah dan ma'nawiyah. Ma'nawiyah itu juga berdiri pada zat, tapi tidak dapat dilihat. Nah, kalau yang dia berdiri pada zat, dapat dilihat, sifat ma'ani namanya. Nah, ma'ani dapat dilihat enggak? Itu berdiri pada zat,
dan dapat dilihat. Ma'ani. Nah, ada sifat yang dia tidak berdiri pada zat, tapi Allah wajib bersifat dengan sifat-sifat itu. Ma'dum namanya, yaitu sifat salbiyah. Udah ya? Nah, jadi kalau itu pun belum paham, nggak usah dulu ngaji Aqidatun Najin kita nih. Balik aja kitab sifat 20 yang tipis tuh. Ada tuh kitab Melayu bulat-bulat tuh kan? Tuh, itu dulu kita hatamkan. Ya, nah, berarti kalau udah buka Aqidatun Najin, husnuzon saya udah paham lah tuh kita semua. Amin. Nah, mana tadi? Nah, kitab tauhid saya lagi dalam proses pengetikan. Saya buat kitab tauhid juga. Itu banyak nahu-nahunya dia. Ya, misalnya menjelaskan wa ba'du, amma ba'du di sini. Ini kan nggak ada amma ba'du kan gitu kan. Itu ada saya sebutkan di situ. Mungkin Ramadan udah terbit lah doa-doanya. Nah, rencana saya ngaji balak Ramadan nanti di pondok yang khataman dari tanggal 1 Ramadan sampai 15 Ramadan, tauhidnya pakai kitab itu. Nah, mana tuh tak panjang umur ya kan. Nah, udah ada yang ngaji kitab itu kan gitu. Kalau enggak Pak Isa duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, Pak Isa duluan. Janganlah ya. Yang alim-alim lama-lama lah matinya. Amin ya. Dan atas kaul ini pendapat siapa maksudnya? Imam Rozi. Ta'rif yang masyhur, yang populer, dan yaitu bahwasanya hal. Itu dia tadi. Menurut Imam Rozi, bahwasanya wujud adalah sifat. Maka menghitung wujud sebagai hal yang wajib bagi zat selama ada zat itu. Hal keadaannya demikian. Hal itu tiada dikarenakan dengan suatu karena. Baik. Wujud menurut Imam Asy'ari adalah sifat yang mana wujud berdiri pada zat Allah. Ya kan? Ya, dan dia tidak sampai derajat bisa dilihat. Beda dengan Imam Asy'ari yang menghitung wujud sebagai maujud. Maka Imam Rozi menghitung wujud sebagai hal. Udah nampaknya perbedaannya. Kenapa Imam Asy'ari menghitung wujud sebagai maujud? Karena menurut beliau hal itu tidaklah ada. Al-asya hanya 3, maujud, ma'dum, amrun i'tibari. Adapun Imam Rozi dan ulama-ulama yang lainnya menghitung wujud sebagai sifat, maka dia tidak sampai derajat maujud, maka dia adalah hal. Maksudnya wujud berdiri pada zat Allah, tapi wujud tidak dapat dilihat. Dia ada tapi tidak dapat dilihat. Itu namanya hal. Ya karena menurut Imam Rozi asya 4, maujud, ma'dum, hal, amrun, itibari. Akan tetapi Imam Ar-Razi menghitung wujud sebagai sifat yang dia merupakan hal yang digolongkan beliau sebagai hal nafsiyah namanya. Hal nafsiyah. Hal nafsiyah itu apa? Di kitab itu ada. Hal yang tiada, hal itu tiada karenakan dengan suatu karena. Hal yang adanya dia bukan dikarenakan oleh suatu karena. Namanya apa tadi? Hal nafsiyah. Baliklah kita kepada asya yang 4, tapi dari hal pembahasannya. Sebagaimana mungkin yang pernah saya sampaikan, entah udah pernah entah belum. Hal ya terbagi kepada 2. Ada namanya hal nafsiyah, ada namanya hal maknawiyah. Bedanya apa hal nafsiyah? Hal nafsiyah ya, hal yang adanya dia bukan karena ya, hal yang adanya dia tiada dikarenakan oleh suatu karena. Adanya dia bukan ya karena ada sesuatu yang lain. Beda dengan hal maknawiyah. Contoh gini. Kita mulakan dulu supaya gampang dari hal maknawiyah penjelasannya. Kalau dapat kita hal maknawiyah, gampanglah memahami hal nafsiyah.
Hal maknawiyah, selain dia melazimi zat, dia juga melazimi makna. Seperti sifat maknawiyah, kaunuhu qadiron. Disifati dia dengan kaunuhu qadiron, adanya kaunuhu qadiron, adanya kaunuhu qadiron, karena Allah bersifat kudroh. Ya, berarti adanya kaunuhu qadiron, ya, melazimi bagi kudroh. Kalau bahasa Indonesianya, adanya sifat kaunuhu qadiron karena ada kudroh. Nah, cuma kan nggak boleh dibahasakan karena, kan gitu kan. Cuma ini untuk memudahkan dulu ya. Nanti saya luruskan bahasa yang benar. Allah bersifat dengan kaunuhu qadiron. Keadaannya Allah selama-lamanya maha kuasa. Tidak mungkin dikatakan Allah maha kuasa kalau Allah tidak berkuasa. Dan untuk membuktikan itu, ya, mampu kita memukul, kuasa kita memukul. Misalnya bagi kita, dikatakan kita kuasa memukul kalau udah ada buktinya. Kita hantam dulu, bekasnya nampak, biru mata anak orang, dikatakanlah dia kuasa memukul. Ya, itulah kaunuhu qadiron tadi. Tapi kalau cuma bilang si fulan kuasa memukul, kalau belum ada bukti, ya, belum bisa dinisbatkan sifat kuasa memukul tadi. Kalau sudah ada bukti, baru bisa dikatakan dia kuasa memukul. Keadaannya kuasa memukul. Ya, jadi kalau sebatas gini misalnya, kuasa memukul, si fulan kuasa ia memukul. Nah, itu belum terbukti kalau belum ada buktinya. Setelah dipukulnya orang, barulah dikatakan keadaannya kuasa memukul. Allah maha kuasa. Itu sifat ma'ani. Kalau hanya dikatakan kudrot, bisa jadi satu ketika Allah mampu kuasa, satu ketika yang lain Allah tidak mampu. Kalau kudrot aja, kalau ma'ani aja. Tetapi ketika ditegaskan, apa buktinya Allah bersifat kudrot? Alam inilah. Adanya alam ini dari tiada menjadi ada, bukti kalau Allah itu bersifat kudrot. Maka dikatakanlah, karena sudah ada buktinya, dikatakanlah kaunuhu qadiron. Keadaan Allah itu senantiasa kuasa. Makanya kemarin sifat basor itu, wajib enggak Allah melihat hambanya? Wajib. Ya, karena udah tegas kaunuhu basiron. Keadaan Allah selama-lamanya melihat hamba. Selama-lamanya maha melihat. Jadi bukan satu ketika melihat, satu ketika tidak melihat. Jahil itu. Bodoh. Tapi jangan dibilang kafir ya. Ya, jangan dihukumkan kafir. Nggak sampai kafir dia. Tapi ahlul bid'ah. Oh Ustadz, kami tidak gitu maksudnya. Allah melihat hamba jais. Ya, bukan jais akli. Kadang nampak, kadang tidak. Kalau itu pun kami nggak setuju. Oh ya, nggak setuju itu. Jadi kalau gitu jais apalah kalian bilang? Bingunglah terakhir kan? Maka nggak bisa dikatakan Allah melihat hamba itu jais. Pertama sangat fatal untuk orang awam. Nanti dikira orang awam, orang yang mengatakan apa tadi namanya? Allah melihat hamba adalah jais, dikira orang awam jais akli, kan rusak iman dia. Jadi bilang ajalah Allah melihat hamba adalah wajib. Itu dia. Baik. Jadi tentang apa tadi? Hal maknawiyah. Dikatakan kaunuhu qadiron, keadaannya Allah itu senantiasa ya kuasa. Dikatakan itu kaunuhu qadiron kalau Allah bersifat kudrah. Ketika Allah tiada kudrah, maka enggaklah dikatakan kaunuhu qadiron. Maka itulah dinamakan hal maknawiyah. Kalau hal maknawiyah itu sesuatu yang ada karena adanya dia karena suatu karena.
Dikatakan dia kaunuhu qadiron karena Allah bersifat kudrah. Kalau Allah tiada bersifat kudrah, maka tidaklah disebut kaunuhu qadiron. Dikatakan dia kaunuhu muridan karena Allah bersifat iradah. Kalau Allah tiada bersifat iradah, tiadalah dikatakan kaunuhu muridan. Jadi kaunuhu muridan itu hal, kaunuhunya itu. Tapi dia hal maknawiyah. Artinya adanya ya sifat-sifat maknawiyah itu karena adanya sifat ma'ani. Andai Allah tidak bersifat ma'ani, maka tidak adalah sifat maknawiyah. Tapi bahasanya bukan karena ya, saling lazim melazimi. Allah bersifat kaunuhu qadiron, lazimlah Allah itu kudrat, gitu bahasanya. Allah bersifat kaunuhu muridan, lazimlah Allah bersifat iradah. Allah bersifat kaunuhu ilman, lazimlah Allah bersifat ilmu, dan seterusnya. Berarti sifat maknawiyah ada karena adanya sifat ma'ani. Berilat dia. Itulah namanya hal maknawiyah. Berbeda dengan hal nafsiyah. Wujud itu adalah hal nafsiyah. Menurut siapa tadi? Imam Razi. Yang mana adanya dia bukan karena suatu karena. Tidak seperti hal maknawiyah. Adanya sifat kaunuhu qadiron karena Allah itu bersifat kudrah. Berarti kalau Allah tiada bersifat kudrah, nggak ada lah kaunuhu qadiron. Berilat dia. Kalau hal nafsiyah nggak ada, ya, dia tidak berhajat, tidak bergantung, tidak berilat kepada sesuatu pun. Itu namanya hal makna hal nafsiyah. Jadi wujud adalah hal nafsiyah. Adanya sifat wujud bukan karena yang lain. Ya, dia berdiri sendiri. Ya, berdiri sendiri. Kalau maknawiyah tadi nggak bisa berdiri sendiri. Dia berdiri selama adanya sifat ma'ani. Sifat-sifat maknawiyah berdiri selama adanya sifat ma'ani itu. Kalau sifat ma'ani kudrat nggak ada, maka tidak berdirilah kaunuhu qadiron. Nah, kalau wujud berdiri sendiri dia. Tidak ada ya ilatnya. Bisa ya dipahami ya? Udah. Itu pendapat Imam Imam Razi menghitung wujud sebagai sifat, maka menggolongkan wujud sebagai hal, yaitu hal nafsiyah, ya, bukan hal maknawiyah. Karena hal ada dua, ada hal nafsiyah, ada hal maknawiyah. Jadi hal nafsiyah itu ya setiap hal yang dia berdiri dengan zat, ya, dalam keadaan tidak disebabkan suatu sebab. Dia berdiri pada zat Allah, tapi adanya dia bukan tidak berilat kepada selainnya. Berbeda dengan maknawiyah, ya, kaunuhu qadiron. Allah bersifat kaunuhu qadiron selagi berdiri sifat kudrah pada zat Allah. Kalau tiada berdiri sifat kudrah, maka tiada jugalah kaunuhu qadiron. Berarti saling lazim melazimi dia. Kemudian hal nafsiyah, sesuatu zat tidak bisa dipahami dengan tanpa dia. Itulah definisi tadi. Mala tata'aqqalu zatu illa biha. Ya, mala tata'aqqalu zatu illa biha. Sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal jika Allah tidak bersifat dengan sifat itu. Kalau Allah tidak bersifat wujud, ya udah, berarti Allah tidak ada. Baik, seperti itu dia. Mudah-mudahan paham, ya. Kalau bahasanya gini Ustaz, macam hal nafsiyah tadi, hal yang wajib bagi zat selama berkekalan zatnya tidak dikarenakan oleh suatu karena. Udah bisa lah itu. Itulah dia. Apa tuh? Adapun hal yang wajib bagi zat selama berkekalan zat wujudnya tidak dikarenakan oleh suatu karena. Dan makna tidak dikarenakan oleh suatu karena itulah sifat nafsiyah. Tiada melazimi bagi sifat ma'ani. Iya.
Bisa. Lengkap artinya. Ya itu yang kita jelas, sarahannya itu yang kita jelaskan tadi itu. Dia berdiri pada zat, kan gitu kan? Nah, tapi adanya wujud ini tidak dia berilat kepada sesuatu. Nah, seperti yang pokoknya seperti kita jelaskan tadi, itulah dia. Nah, baik. Jadi hal ada berapa? Dua, nafsiyah dan maknawiyah. Nah, bedanya apa? Secara mudah aja coba. Beda hal nafsiyah dengan maknawiyah. Kalau maknawiyah dia ada ilat. Ada ilat. Kalau nafsiyah tidak ada ilat. Udah gitu aja kan gampang. Ya. Nah, berdiri dia pada zat Allah. Dia tidak terikat dengan selain sesuatunya. Selainnya. Nah, baik, kita baca lagi lah kitabnya. Tapi pun gini nanti, udah poning-poning kepala kita. Wujud apakah zat atau sifat? Rupanya tak wajib mengiktikadkan wujud apakah zat atau sifat. Ya, cuma kita wajib mengiktikadkan Allah itu ada. Itu aja. Ya, adapun wujud adalah zat atau sifat, tidak wajib kita mengiktikadkannya. Ya, tapi sebatas untuk pengetahuan aja. Dan keluar dengan kata tiada karena. Keluar itu maksudnya dikecualikan. Kalau di kitab kuning, wa kharaja jalik, dan dikecualikan dari yang demikian itu. Dan keluar dengan kata tiada karenakan dengan suatu karena, dikecualikan ya. Dengan kata tiada karenakan dengan suatu karena itu sifat maknawiyah seperti kaunuhu qadiran. Maka bahwasanya diilatkan dia dengan suatu ilat. Ada disebut kaunuhu qadiran karena ilatnya apa? Kudrat kan? Ya. Kaunuhu qadiran. Apa ilatnya kaunuhu qadiran? Kudrat. Maksudnya gimana? Keadaannya Allah senantiasa maha kuasa. Tidaklah dikatakan kaunuhu qadiran kalau tidak ada kudrah. Ya, yang berdiri pada zat. Kalau Allah tidak bersifat kudrat, maka nggak ada kaunuhu qadiran. Ya, jangan dibilang Allah bersifat kaunuhu qadiran. Ada nggak kudratnya? Nggak ada. Kayak Mu'tazilah. Ya, dia maha kuasa dengan zatnya, maha menghendaki dengan zatnya. Itu Mu'tazilah. Ya, hati-hati. Nah, itu namanya ilat. Ya, mana tadi? Kaunuhu qadiran, maka bahwasanya diilatkan dengan dia suatu ilat, dan yaitu kudrah yang berdiri dengan zat. Dan seperti kaunuhu muridan, maka bahwasanya diilatkan dia dengan suatu ilat, dan yaitu iradah yang berdiri dengan zat. Dan seperti demikian itulah hingga akhir maknawiyah. Kaunuhu qadiran, bersifat Allah dengan kaunuhu qadiran karena lazim kudrah. Bersifat Allah kaunuhu muridan, lazim iradah. Bersifat Allah kaunuhu ilman, lazim ilmu. Bersifat kaunuhu hayyan, lazim hayat. Sampai bersifat Allah kaunuhu mutakalliman, lazim kalam. Kalau nggak ada kalam, nggak ada kaunuhu mutakaliman. Ya, nggak ada hayat, ya nggak ada ya kaunuhu hayyan, nggak ada ilmu, tiada pula lah kaunuhu ilman. Ya, tiada basar, tiadalah kaunuhu basiran. Tiada sama, tiadalah kaunuhu samian. Saling lazim melazimi dia. Itu namanya hal maknawiyah. Jadi wujud adalah sifat, menghitung wujud sebagai sifat adalah pendapat Imam Razi. Dan mereka menggolongkan wujud sebagai hal. Dia berdiri pada zat Allah, tapi tidak sampai derajat dapat dilihat. Ya, halnya hal nafsiyah, supaya nggak keliru kita. Ya, kalaulah dikatakan halnya dengan maksud hal maknawiyah, wujud ada karena disuatukan oleh suatu karena. Nggak mungkin, kan gitu kan? Bisa rusak iman kita. Sudahlah, itulah dia pokoknya. Ada pertanyaan? Silakan. Dan ya, sampai dan tadi. Pokoknya kesimpulan dulu nih. Imam Asy'ari menghitung wujud sebagai zat secara hakikat, baik lisan maupun i'tiqad.
Tapi ketika dikatakan wujud adalah sifat sebatas lafaz, sebatas lisan, tapi i'tiqadnya mengatakan wujud adalah zat, boleh apa enggak menurut Imam Asy'ari? Boleh. Ini menurut Imam Asy'ari. Nah, Imam Razi menghitung wujud sebagai sifat, baik lisan maupun i'tiqad. Lisan mengatakan wujud sifat, i'tiqad juga mengatakan wujud sifat. Berarti ini pendapat siapa? Imam Razi. Kalau mengatakan wujud sifat di lisan saja, di hati wujud adalah zat, pendapat siapa? Imam Asy'ari. Ya, bahasa majaz tadi dia. Nah, bisa enggak? Ya, paham ya kira-kira ya? Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Sedikit Ustaz, Ya. ini aku cocokkan Bahasa. kajian dari kampung supaya untuk mengetahui makna. Tadi sebagaimana sudah dijelaskan bahwa wujud itu kan beda pendapat. Ulama Abu Hasan Asy'ari mengatakan wujud itu ainul maujud, berarti wujud itu adalah zat. Sedangkan Ar-Razi wujud itu ainul maujud, yakni berarti wujud itu adalah sifat. Namun walaupun begitu dibolehkan oleh Abu Hasan Asy'ari hanya sebatas Majaz. bahasa majaz saja, bahwa wujud itu boleh dikatakan sifat. Kemudian hal nafsiyah, hal yang wajib bagi zat selama berkekalan zat wujud. Jadi di sini hakikat, apakah hakikat sifat nafsiyahkah atau arti nafsiyah? Karena di depan tadi kan sudah disebutkan bahwa nafsiyah itu yang mana Mala tata'aqqal zatu illa biha. Sifat di mana akal tidak bisa menerima adanya zat itu kecuali dengan Sifat tersebut. Sifat tersebut. Kemudian yang satu lagi hal nafsiyah, hal yang wajib inilah bagi zat selama berkekalan zat wujud, tidak dikarenakan oleh suatu karena. Ada sambungannya lagi, dan makna tidak dikarenakan oleh suatu karena, itulah sifat nafsiyah. Tiada melazimi bagi sifat ma'ani. Ada yang mengatakan bahwa sifat nafsiyah itu tidak dikarenakan ma'ani, beda dengan sifat ma'nawiyah. Tapi kata-kata itu kurang baik, karena berdirinya sifat sifat ma'ani itu pada zat, maka dikatakanlah dia ma'nawiyah. Cuma bahasa itu mudah, cuma masalah apa namanya itu karena-karenanya tadi, masalah ilah, jadi lebih baik lazim. Cuman karena lazim ini agak awam lah menerima di kampung-kampung ini, akhirnya agak bingung lah sedikit. Jadi kalimat lazim ini. Iya. Biasanya disebutkan tatkala berdiri sifat putrah pada zat. Tidak dikata keadaan Allah Ta'ala itu yang kuasa, melainkan tatkala berdiri sifat putrah pada zat. Tidak dikata keadaan Allah Ta'ala itu yang muridan, keadaan yang kuasa, yang berkehendak, melainkan tatkala berdiri sifat iradah pada zat. Begitulah seterusnya. Cuman kata lazim ini memang asing, mungkin di sini ya. Mencocoknya lagi Ustaz supaya lebih mudah lagi kata lazim apa bisa disederhanakan. Jadi dia secara bahasa ajanya itu menjaga adab kepada Allah. Ya. Jadi almarhum Tuan Guru dulu Ustaz Hafiz Yazid juga pernah menjelaskan itu. Kata beliau gini, ada beberapa daerah yang yang pakai bahasa karena lebih mudah dipahami. Ya, asing artinya kalimat lazim itu. Tapi ketika dikatakan lazim, Allah bersifat kaunuhu qadiron, Allah atau dibalik Allah bersifat kudrah, lazimlah Allah bersifat kaunuhu qadiron. Atau boleh juga kaunuhu qadiron, lazimlah kudrah. Itu untuk menjaga adab kita aja kepada Allah Ta'ala. Karena zat Allah dan sifat-sifat Allah tidak berhajat dengan sesuatu pun. Tapi kalau dibahasakan lazim, kadang orang nggak ngerti. Akhirnya to the point aja, Wak. Ya, karena Allah bersifat kudrah, maka itulah Allah bersifat kaunuhu qadiron. Jadi
adanya kaunuhu qadiron karena ada kudroh. Nah, kan karena bahasanya kan gitu kan. Nah, itu masuk di otak awak. Kan gitu kan. Oh iya, itulah berilat itu tadi. Nah, tapi untuk bahasa kita sebagai menjaga adab kita kepada Allah Ta'ala, ulama menyebutkan bahasa lazim melazimi. Nah, jadi sampaikan aja. Kalau kita ngajar, Pak Isa ngajar, nggak apa-apa pakai bahasa karena itu. Tapi nanti di akhir sampaikanlah. Kalau disebut karena kurang cocok, ya, untuk jaga adab kepada Allah. Jadi ulama biasa menyebutnya lazim melazimi. Allah bersifat kudrat, lazim Allah bersifat kaunuhu qadiron. Andailah tidak ada kudrat, maka tiada jugalah kaunuhu qadiron. Jadi adanya kaunuhu qadiron karena lazim ada bagi zat Allah kudrat. Nah, paling bahasa lazim itu adanya kaunuhu qadiron karena ada kudrat. Itu lebih paham. Nah, cuma ya jelaskan aja untuk pemahaman. Tapi di akhir nanti dijelaskan untuk bahasa adab menggunakan kalimat lazim melazimi. Nah, gitu. Nah, gitu maksudnya Pak Isa ya. Nggak apa-apa dengan bahasa karena itu. Nggak sampai murtad. Ya. Alhamdulillah. Silakan untuk kajian tauhid ini berkenaan tentang sifat nafsiyah ataupun sifat sifat maknawiyah. Ini bersilakan untuk satu orang penanya khusus untuk kajian tauhid. Memang, silakan Pak Ismail. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya sedikit mengenai langkah-langkah yang harus diketahui ketika mau memahami tentang pembagian sifat-sifat ini. Terkadang memang ukurnya perlu kifayah kan? Iya. Tapi terkadang kita ketika paham kita tentang dalil-dalil ahli tentang perlu ain dituntut dari diri kita, akal meminta kepada kita untuk Lebih. minta Lebih. Kalau nggak paham juga gitu kan. Tapi kalau kita tak mempelajari, nanti bisa ngambang Ustaz. Nah, maksud saya sejauh mana kita bisa memahamkan ini untuk dasar yang bagi awam ini, sehingga kita masuk untuk langkah selanjutnya untuk mempelajari sifat-sifat. Oh iya. Baik. Saya lah terutama tips ya. Kalau tauhid ini sebetulnya lebih enak dari fikih. Kalau fikih itu karena permasalahan manusia kompleks. Kompleks itu maksudnya ada aja masalah baru. Kalau fikih. Tapi kalau tauhid sampai kiamat gini-gini juga ya tuh. Maka ada kunci-kunci kita untuk belajar ilmu tauhid supaya nggak begitu ngejelimet. Ya. Pertama, kunci-kuncinya, makanya selalu saya sampaikan, pahami betul-betul asya yang 4. Ya. Nah, jadi tauhid ini yang perlu kita pahami, nggak pun kita paham secara menyeluruh, tapi ada kunci-kunci yang perlu kita paham. Pertama tadi masalah definisi dan pemahaman asya yang 4. Ketika disebut maujud langsung connect ke otak kita. Oh, maujud tuh gini. Ketika disebut ma'dum langsung connect tuh ma'dum ini. Walaupun secara menyebutkan definisi kita nggak paham, karena ada orang begitu tuh kan. Tapi dia paham maujud itu apa. Tapi kalau ditanya, coba kau definisikan, nggak tahu. Pokoknya maujud ada bisa dilihat, kan gitu kan. Kemudian kedua, ya supaya mudah memahami belajar tauhid ini, istilah-istilah itu perlu juga kita pahami. Ya, walaupun kita nggak mendalam pemahamannya tentang sesuatu itu, tapi istilah-istilahnya perlu kita pahami juga. Ya, itulah tadi seperti istilah maujud, makdum, ya, ilat, maksudnya cemana kan gitu kan, hal nafsiyah, hal maknawiyah, seperti sifat wujud ini misalnya, ini kan udah panjang lebar kita bahas. Intinya cuma satu, wajib kau mengimani Allah itu ada. Dalilnya apa? Alam ini. Udah lepas kan itu kan fardu ainnya kan. Tapi itu tadi akal menuntut lebih. Nah, inilah termasuk nikmat akal. Ketika mendapati akal menuntut lebih, itu tanda kita haus kepada ilmu. Ada orang ketika mendapat penjelasan panjang lebar gini, makin suntuk otaknya. Ada kan? Berarti yang kita perlu kita terapkan pada diri kita, sifat mencintai ilmu itu. Tandanya itu tadi. Kalau akal menuntut hal yang lebih,
tanda-tanda kita cinta kepada ilmu itu udah ada. Ya, makanya saya bilang orang Kuala Tanjung ini cinta ilmu, haus ilmu. Amin. Iya. Kenapa? Nah, suka dengan hal yang baru. Ya, penjelasan baru apalagi dalam tauhid kan gitu kan. Nah, ada orang di Medan terutama kena 20 nih, pening dia. Ya, makanya jarang bisa ngaji di sifat 20 di Medan dengan keadaan jamaah yang rame, istiqomah 10 orang aja udah alhamdulillah. Itu pun yang 10 orang itu pun tak paham-paham juga. Yang cuma duduk datang udah ngisi absen doang. Kenapa? Itu tadi dia belum dapat nikmatnya ilmu itu tadi. Ya. Jadi ketika orang udah dapat ilmu, ada itu rasa, kepengen kan gitu kan? Berarti itu haus ilmu berarti udah. Ada yang orang makin dijelaskan wujud sifat, wujud zat, poning kepala tuh. Cuma jangan putus asa. Hari ini kita poneng, mungkin suatu waktu kita bisa paham. Ya, itu dia. Kuncinya jangan menyerah, itu aja. Kalau sekali datang, 2 kali datang, 3 kali datang, pening, nggak paham, habis itu nggak datang-datang lagi, sampai mati nggak paham-paham. Jelas. Tapi kalau sekali datang nggak paham, 2 kali datang nggak paham, 3 kali datang nggak paham, yakin suatu waktu kita akan diberi paham. Di kitab yang saya tulis, Tauhid, ada saya buat hikayat. Hikayat itu apa? Kisah kan? Kitab itu adalah kitab yang saya tulis namanya Sirajul Iman. Ya, cahaya iman, penerang iman. Syarah dari kitab Risalah Al-Bajuri, karya Syekh Ibrahim Al-Bajuri yang menyusun kitab Tuhfatul Murid. Ngaji Tuhfatul Murid di sini kan? Dikisahkan itu Syekh Ibrahim Al-Bajuri waktu awal-awal belajar lemot juga. Dia udah lama belajar, 10 atau 15 tahun. Kawannya udah jadi ulama besar, dia pun apapun belum dapat. Akhirnya hampir sempat menyerah. Begitu di tengah jalan, beliau lagi nyandar di sebuah dinding. Di dekat dinding itu ada tiang. Ya, entah tiang listrik, entah tiang apa lagi tuh. Dilihatnya semut, naik, jatuh. Naik, jatuh. Naik, jatuh. Sampai dihitung sama beliau 20 kali semut itu naik terjatuh. Dan pada akhirnya semut itu dapat naik ke tiang yang paling tinggi sampai tak nampak di mata. Berpikir Imam Bajuri, kalau semut yang awalnya gagal tapi bangkit lagi, gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi, akhirnya bisa sampai ke puncak. Cemano lagi aku yang manusia dikasih akal. Hari ini aku belajar mengaji tak paham, tapi suatu saat akhirnya aku pasti paham. Ya, dia udah hampir putus asa pada waktu itu. Kayaknya memang nggak ada bakat-bakat jadi orang alim aku nih. Kayaknya nggak ada bakat-bakat jadi ulama. Ya, kawan-kawanku sebaya satu letting, ya, udah jadi ulama kabir, aku apapun enggak. Nah, gara-gara memperhatikan semut terjatuh naik lagi, naik semangatnya. Akhirnya bersungguh-sungguh dia belajar. Ya, dia ikhtiar terus kepada Allah, usaha minta doa kepada Allah, dan akhirnya dia bisa lebih alim dari kawan-kawannya dulu. Siapa yang nggak kenal Syekh Ibrahim Al-Bajuri? Ilmu apa yang nggak ada kitabnya tulisan beliau? Fikih, Hasyiah Bajuri, ya, di mana-mana seluruh dunia kitabnya dibaca. Ya, tapi masa lalunya gimana? Kayak kita juga. Ya, bukan beliau sekali belajar langsung terekam kayak flash disk gitu, enggak. Beliau tuh pun poneng sampai beliau hampir putus asa. Ya, 15 tahun mengaji nggak dapat apa-apa, belum jadi apa-apa. Kawan-kawannya udah jadi ulama besar. Kita Aqidatun Najmi baru berapa tahun kita ngaji Pak Iza? Udah bertahun tadi. Nah, paling baru 2 tahun. Ya, jadi kalau 2 tahun belum paham, belum ada apa-apanya. Imam Bajuri ngajinya hampir tiap hari, 15 tahun nggak paham-paham, tapi nggak menyerah. Nah, kita ngajinya mungkin baru 2 tahun, sebulan sekali. Kalau belum paham, hal yang wajar. Apalagi yang baru ikut mengaji. Kalau nggak paham, jangan putus asa. Tetap semangat. Ya, nah, ngaji aja terus. Nggak paham sekarang, sekali datang nggak paham. Pertemuan kedua nggak paham. Pertemuan ketiga nggak paham. Jangan menyerah. Minta doa terus sama Allah supaya diberi pemahaman. Nah, kalau udah sekali 2 kali datang nggak paham, ini nggak lalu aku nih, bukan makom-makomku. Ya, nah, ayo ngaji yuk.
Ampun bro, nggak sanggup otak nih dah, nak pocah. Nah, kalau kayak begitu sampai mati kita nggak akan pernah paham. Tapi kalau orang yang terus mencoba, besar kemungkinan paham. Nah, jadi kitab saya itu, ya, yang saya tulis itu banyak hikayat-hikayatnya nanti. Misalnya bahas sifat wujud, ada perdebatan ulama tentang sifat wujud, kidam, gitu ya. Ada hikayat-hikayatnya. Saya lebih banyak memasukkan kisah-kisah gitu ya, lebih menyentuh dia. Hah? Masih lagi proses pengetikan ya. Target saya bulan Ramadan udah siap cetak lah, mungkin 2 jilid itu tebalnya nanti. Hah? Insya Allah ya. Kalau mau khatam ikut ngaji Ramadan nanti. Arab Melayu juga. Sedikit Ustaz, tambahan. Ada teka-teki, tapi tak boleh dan tidak. Begini, biasanya yang bersifat zat itu kan bersifat. Sifat itu tak bisa berdiri dengan sendirinya. Maka asalkan bersifat berarti dia itu zat. Tapi ada sifat bersifat pula. Jawabannya tidak lain, sifat itu adalah sifat salbiah. Iya. Sifat ma'ani pun bersifat dengan sifat salbiah. Nah, tapi teka-teki. Jadi tentang makna sebenarnya apakah seperti itu? Iya, teka-teki tauhid gitu ya. Nah. Zat, cemana tadi? Setiap yang bersifat itu pastilah zat. Zat, ya. Takkan bisa sifat itu bersifat. Iya. Karena sifat itu tak bisa berdiri dengan sendirinya. Iya. Pastilah berdiri kepada yang lain. Berarti sifat itu berdiri pada zat. Pada zat. Tapi ini sifat itu bersifat pula. Dengan sifat. Ya. Nah, sifat itu Kudrot, kodim. Iya. Kan gitu kan? Berarti kudrat bersifat dengan Kodim. Sifat salbiah. Gitu maksudnya kan? Iya. Ma'ani bersifat dengan sifat salbiah. Nah, maksudnya bukan sifat salbiah itu berdiri pada sifat ma'ani. Bukan gitu maksudnya. Nah, pokoknya sifat ma'ani itu bersifat dengan sifat salbiah. Seperti kudro bersifat dengan kidam. Bersifat dengan sifat salbiah. Jadi kalau zat bersifat dengan salbiah, ya, kemudian zat bersifat dengan kudrot, memang kudrot atau ma'ani itu berdiri pada zat, ya kan? Nah, kalau sifat ma'ani, ya, kudroh adalah maujudatun, maujud, kodimatun, kodim, kan gitu kan? Berarti sifat ma'ani bersifat dia dengan dengan sifat salbiah. Zat juga bersifat dengan sifat salbiah. Berarti sifat bersifat dengan sifat. Kan gitu kan? Sifat bersifat dengan sifat. Seharusnya kan zat bersifat. Harusnya zat yang bersifat. Karena sifat itu berdiri pada zat. Cuman nih agaknya. Kan gitu kan? Gini. Hal itu bisa terjadi khusus untuk salbiah. Iya, salbiah. Ya, kenapa? Karena dia kan tidak subut. Ya, tidak berdiri pada zat. Ya, sebatas untuk apa namanya? Menafikan yang tidak layak bagi zat maupun sifat. Iya, salbiah. Ya. Jadi dia kenapa bisa begitu? Kudroh maujudatun, maujud kalau di kitab Arab. Kodimatun, kodim. Koimatun bisa ta'ala. Kenapa bisa kudroh disebut kodim? Ya, seolah-olah sifat kudroh bersifat dengan sifat salbiah. Ya, karena gini, ada di kitab apa saya pernah lupa tuh baca, Arab Melayu juga tipis. Entah apa lupa kitabnya. Ya. Orang Banjar yang nyusun, yang nulis. Kenapa? Dia mirip kitab Kasful Asror, tanya jawab gitu. Kenapalah bisa kudroh disebut kodim? Ya, seolah-olah sifat kudroh bersifat dengan sifat, yaitu sifat salbiah. Sebab itu tadi, sifat salbiah itu tidak subut.
Tidak subut artinya tidak berdiri. pada zat. Ya, tidak berdiri pada zat. Ya, tapi wajib zat bersifat dengan sifat-sifat itu. Bahkan sifat pun bersifat dengan sifat-sifat itu. Iya, iya. Supaya membedakan sifat yang baharu dengan yang kodim itu tadi. Nah, gitu dia. Nah, tapi kalau sifat ma'ani bersifat dengan sifat ma'ani, cek mana awak memahami? Nggak dapat kita itu. Kenapa? Karena sifat ma'ani berdiri pada zat. Gitu dia. Kurang lebih seperti itulah penjelasannya. Bisa, ya, bisa. Dan memang seperti itu. Udahlah agaknya ya, Ustaz ya, udah cukup. Nanti tandain ya makna keadaannya itu nanti ya. Nah, baik kesimpulannya sifat wujud ada yang menghitungnya sebagai zat, ada yang menghitungnya sebagai sifat. Ya. Adapun mengiktikadkan wujud apakah zat atau sifat tidak wajib. Yang penting kita iktikadkan, kita imani, kita yakini Allah itu ada. Udah, ya, itu aja dia. Allahu a'lam bishawab.